Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu bil ahaditsid dha'ifati fil fadaili. Mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam keutamaan amal. Khulasatun muhimmatun, ya, inti yang penting atau ringkasan yang penting fi ahaditsi lailatin nisfi min Sya'ban, di dalam menerangkan hadis-hadis malam nisfu Sya'ban. Qala al-hafidhu Ibnu Rajab al-Hambali fil Lataif. Ibnu Rajab al-Hambali berkata di dalam kitab Al-Lataif, inna jumhura a'immatil hadisi, sesungguhnya mayoritas para ulama ahli hadis, dha'afuha, mereka mendhaifkan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa sahhaha Ibnu Hibban ba'daha, sedangkan Ibnu Hibban mensahihkan sebagian hadis malam nisfu Sya'ban itu. Wa kharrajahu, dan mentakhrij, Ibnu Hibban mentakhrij hadis fi sahihihi, dalam sahihnya. Mentakhrij itu ya ngecek sanadnya kemudian diluluskan karena sudah dimasukkan dalam kitab sahihnya, sehingga hadisnya itu sudah diluluskan. Wa qala Ibnu Hajar al-Haytami fi Durril Mandud. Ibnu Hajar al-Haytami berkata dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, wa qad ittafaqal a'immatu minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim, telah sepakat para ahli hadis, ahli fikih, dan selain mereka, sepakat kama zakarahu Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa ghairuhu, dan selainnya, selain Imam An-Nawawi, menyebutkan ala jawazil amali bil haditsid dha'ifi fil fadaili, menyebutkan atas kebolehan mengamalkan hadis dhaif di dalam hal fadilah amal atau keutamaan amal, wa targhib, dan mendorong untuk serasa menyenangi atau mensukai, mendorong atau memotivasi dalam hal motivasi kebaikan, wa tarhib, dan juga menakut-nakuti ancaman dosa, misalnya neraka, itu namanya tarhib. Mengamalkan itu boleh menurut Imam An-Nawawi, atau yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. La fil ahkami wa nahwiha, bukan di dalam atau bukan tentang hukum dan semisalnya atau seumpamanya. Kalau dalam hal hukum ya tidak boleh, tidak boleh menetapkan hukum dengan hadis dhaif, itu tidak boleh. Atau misalnya menetapkan akidah agama, ya tidak boleh. Malam yakun syadidad dha'fi, selama hadis dhaif tadi tidak terlalu dhaif, tidak sangat dhaif, ya. Wastarata al-Izz bin Abdissalam, Imam Izzuddin bin Abdissalam mensyaratkan, wa Ibnu Daqiq, juga Ibnu Daqiq al-Aidi mensyaratkan, ma'adzalik, di samping itu, di samping tidak sangat dhaif itu, Izzuddin dan Ibnu Daqiq mensyaratkan ayyakuna mundarijan tahta aslin amin, hendaknya hadis itu mundarijan masuk tahta aslin amin, di bawah pokok yang umum atau dasar yang umum, tidak secara spesifik, ya.
Misalnya perintahnya secara umum, maka itu dibolehkan. Tambahan syarat daripada Izzuddin bin Abdul Salam. Faqaulu Abi Bakr bin Arabi. Adapun pendapat Abu Bakar bin Arabi, la yu'malu bihi mutlaqan. Pendapatnya la yu'malu bihi mutlaqan adalah tidak bisa diamalkan dengan hadis dhaif itu secara mutlak. Tidak bisa. Menurut Imam Abu Bakar bin Arabi, laisa fi mahallihi, ya, adalah tidak ada pendapat Abu Bakar bin Arabi itu fi mahallihi, ya, pada tempatnya, bukan pendapat itu bukan di tempatnya, maksudnya bukan konteksnya, ya, bukan konteksnya. Pendapatnya faqaulu Abi Bakr bin Arabi la yu'malu bi mutlaqan ini tidak bisa mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, itu bukan konteksnya, ya, pendapat Abu Bakar itu. Wakila, dan yang ada yang mengatakan juga yu'malu bisa diamalkan bihi dengan hadis dhaif itu mutlakan secara mutlak. Idlam yakun fil babi ghairuhu, manakala tidak ada hadis lain pada pada bab itu, ya, pada permasalahan itu. Walam yakun sammatan ma yu'ariduhu, dan tidak ada juga di sana, ya, tidak ada sesuatu yang bertentangan, atau tidak ada hadis yang menentangnya, hadis lain yang menentangnya. Walam yakun sammatan, tidak ada di sana itu ya, sesuatu yu'aridu ataupun hadis yu'aridu yang menentang kepada hadis dhaif itu. Kalau ada hadis yang menentang, itu tidak boleh diamalkan. Wa nukila hadza anil Imam Ahmad radhiyallahu an. Pendapat ini dinukil dari Imam Ahmad, ya, bin Hanbal radhiyallahu an, semoga ridha Allahu anhu kepada Imam Ahmad itu. Wa qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud sahibus sunan, yang memiliki kitab sunan Abu Dawud, ya. Innahu, sesungguhnya Imam Abu Dawud yukhrijul isnad ad-dha'ifah. Imam Abu Dawud itu meluluskan sanad yang dhaif, ya. Meluluskan, mengoleksi, kemudian mengoreksi, kemudian diluluskan hadis dhaif itu. Idlam yajid fil babi ghairuhu, manakala ia tidak menemukan hadis lain pada permasalahan itu, ya. Wa ma warada minal ahadisi fi fadli lailatin nisfi wa fadli ihya'iha, dan adapun hadis yang datang tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban dan keutamaan menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu, mimma yajuzul amalu bihi ma dha'fihi, adalah termasuk hal yang boleh mengamalkan atau termasuk hadis yang boleh diamalkan ma dha'fihi, walaupun mengamalkan dengan kedhaifan hadis itu, ya. Litawaffuris suruti fihi, karena banyaknya syarat atau terpenuhinya syarat fihi, di dalam hadis itu, atau di dalam mengamalkan hadis dhaif itu, ya. Qala Sayyidil Walid al-Imam Habib Alam bin Abbas al-Maliki, berkata ayahandaku, yaitu Imam, ya, Alwi bin Abbas al-Maliki, ini ayahanda daripada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Hasani atau al-Hasni, fil manhalil latif fi ahkamil haditsid dhaif, dalam kitabnya yang berjudul Manhalul Latif fi ahkamil haditsid dhaif.
ajma'a ahlul hadis wa ghairuhum ala anna al-hadits ad-dha'ifa yu'malu bihi fi fadhailil a'mali. Sepakatnya para ahli hadis atau selain ahli hadis bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan, yu'malu bihi, bisa diamalkan hadis dhaif itu fi fadhailil a'mali, di dalam hal-hal yang atau di dalam keutamaan amal. Wa mimman qala bidzalika al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk orang yang berpendapat pada itu yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibnu Mubarak, wa Sufyanani, dan dua Imam Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Uyainah, bukan Sufyan Muhammad Sufyan Buko. Wal Ambari wa ghairuhum, juga Imam Al-Ambari dan selain mereka. Faqad nuqila anhum annahum qalu, sungguh telah dikutip dari mereka bahwa mereka itu qalu, berkata atau berpendapat, idza ruwina, apabila kami diberikan riwayat hadis fil halali wal harami syadatna, kami apabila diberikan riwayat hadis tentang halal dan haram, sadatna, maka kami fanatik, artinya ya teliti, sangat teliti, ketat ya, sadatna itu ketat. Kami ketat kalau tentang halal dan haram. Ya. Wa idza ruwina fil fadhaili tasahalna, manakala kami diberikan riwayat hadis tentang fadilah amal, tasahalna, kami legowo, mempermudah. Qala al-Allamatur Ramli fi fatawihi ma nassahu, Imam Ar-Ramli fi fatawihi, dalam fatwa-fatwanya, ma nassahu, sebagaimana yang dinasnya. Qad haka an-Nawawi fi iddati min tasanifihi, Imam An-Nawawi menceritakan atau menampilkan pendapat fi iddati min tasanifihi, di sejumlah karya-karyanya, menceritakan al-ijma'a, kan ijma' ulama alal amali bil hadits dhaif, tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif fil fadhaili, di dalam keutamaan amal, wa nahwiha khasatan, dan seumpamanya atau semisal fadhail amal secara khusus. Dorongan, berbuat dorongan untuk berbuat kebaikan, itu fadhail amal. Qala Ibnu Abdul Bar berkata, wa qala Ibnu Abdul Bar berkata, Imam Ibnu Abdul Bar, ahaditsul fadhaili la yuhtaju fiha illa man yuhtaju bihi, hadis-hadis fadilah amal itu tidak butuh padanya kepada orang yang berhujjah, yang dijadikan kepada orang yang dijadikan hujjah dengan hadis itu atau dengan orang itu. Jadi tidak butuh pada orang yang imam yang dijadikan hujjah, tidak butuh kalau fadilah amal. Wa qala al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim, sami'tu Abu Zakaria Al-Ambari yaqulu, saya mendengar Imam Abu Zakaria Al-Ambari, mendengar beliau berkata atau berdawuh, al-khabaru idza warada lam yuhallil haraman wa lam yuharrim halalan. Kata Abu Zakaria Al-Ambari berkata, hadis itu manakala urut datang hadis itu, lam yuhallil, yang mana hadis itu tidak menghalalkan yang haram, walam yuharrim halalan, dan tidak mengharamkan yang halal, walam yujibu hukman, dan tidak
mewajibkan satu hukum, wa kana fit targhibin wa tarhib, dan hadis itu tentang dorongan, ya, motivasi dan menakut-nakuti, gemik anhu, maka maksudnya gemik itu penjamkan matamu anhu dari hadis itu, artinya tidak usah diteliti, sudah diperbolehkan mengamalkannya. Watasahal fi riwayatihi, dan watasahul, tasahala ya tasahal, oh ya tasahal, watasahal fi riwayatihi, dan permudahlah di dalam meriwayatkan hadis itu. Jika hadis itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menentukan satu hukum, malam yujibu hukman, tidak menentukan hukum, dan hadis itu hanya tentang dorongan, motivasi, menakuti tentang ancaman Allah misalnya, maka ya penjamkan matamu, jangan terlalu teliti, dan hendaknya permudah dalam riwayat hadis itu. Itu kata Abu Zakaria al-Ansari. Walafdu Ibnu Mahdi kama qala fil madkhal. Adapun lafaz Imam Ibnu Mahdi sebagaimana dalam kitab Al-Madkhal, idza ruwina anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam sadatna fil asanidi, manakala kami diberikan riwayat hadis Nabi pada hal atau dalam hal halal dan haram serta hukum, sadatna fil asanidi, maka kami teliti kami fil asanidi, atau sadatna itu ketat kami fil asanidi di dalam hal sanad hadis itu, wantaqatna rijala, dan kami teliti rijala kepada perawi-perawi hadis kalau dalam masalah halal haram dan hukum. Wa idza ruwina fil fadaili was sawabi wal iqabi, manakala kami diberikan riwayat hadis fil fadaili, di dalam fadilah amal, was sawabi wal iqab, tentang ganjaran dan siksaan, tasahanna fil asanidi, kami mempermudah fil asanidi dalam sanad-sanad hadis, wa tasamahna fil rijali, dan kami toleransi di dalam perawi-perawi hadis itu jika berkenaan dengan fadilah amal, pahala dan siksaan. Walafdul Imam Ahmad, walafdul Imami Ahmad radhiyallahu anhu fi riwayatil Maimuni anhu, adapun lafaz Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Maimun anhu dari Imam Ahmad, al-haditsur raqaiq yahtamilu atau yuhtamalu ayyatasahala fiha, adapun hadis-hadis yang mendorong hati, mendorong hati untuk mengamalkan suatu kebaikan, yuhtamalu ayyatasahala fiha, maka dimungkinkan untuk dipermudah dalam hadis-hadis itu, ya, hatta yaji'a fiha hukmun, sampai datanglah dalam hadis itu satu hukum, sehingga ada keterangan hukum baru, tidak dipermudah. Wa qala fi riwayati Abbas ad-Duri, berkata dalam sebuah riwayat Imam Abbas ad-Duri, Ani Ibni Ishaq, dari Ibnu Ishaq, innahu rajulun, sesungguhnya ya seseorang, tuktabu anhu hadhil ahadits,
seseorang ditulis tentangnya hadis-hadis ini, yakni al-maghazi wa nahwaha. Maksudnya al-maghazi tentang hadis-hadis peperangan, medan perang dan semisalnya. Wa idza jaa al-halal wal haram aradna qauman hakada. Nah, apabila kami ingin satu kaum seperti ini, wa qabada asabi ayadaihi al-arba'ah, kemudian menggenggamkan tangan, jari jemari tangannya yang 4, jadi digenggam, mengisyaratkan manakala tentang halal dan haram. Maka kami, kata Ibnu Ishaq, itu akan maksudnya mempersulit, menggenggam tangan artinya mempersulit. Qala al-imam, atau ketat, yang memperketat. Qala al-imam Ar-Ramli al-haditsus sadidah ad-dha'if. Imam Ar-Ramli berkata al-haditsus sadidatud dha'fi. Adapun hadis-hadis yang dhaifnya sangat kuat atau sangat dhaif, idan dhamma, apabila berkumpul ba'duha ila ba'din, sebagian hadis yang dhaif itu kepada yang lain, kepada sebagian hadis yang lain, ihtajju biha fi hadzal bab, maka dijadikan hujjah dengan hadis-hadis dhaif itu, yang sangat dhaif itu, fi hadzal bab, pada masalah ini, masalah fadhail a'mal, meskipun hadisnya sangat dhaif, tapi ada redaksi lain daripada hadis yang mendukung hadis yang sangat dhaif ini, itu bisa diamalkan. Wa madhabun Nasa'i rahimahullahu ayyukhrija an kulli man lam yujma' antara ala tarkihi. Madhab An-Nasa'i, beliau mengeluarkan atau meluluskan dari setiap orang, meluluskan hadis dari setiap orang yang tidak disepakati ala tarkiha, untuk meninggalkannya. Jadi kalau ada orang meriwayatkan hadis dan perawi hadis ini tidak disepakati oleh ulama untuk ditinggalkan, maka Imam An-Nasa'i itu meluluskan hadisnya. Wal muradu bil matruki fi kalamihi man la yurwa dzalikal hadis illa min jihatihi. Adapun yang dimaksud hadis matruk fi kalamihi, dalam kalamnya An-Nasa'i, dalam istilahnya Imam An-Nasa'i, man adalah seseorang la yurwa, yang tidak diriwayatkan dzalikal hadis itu illa min jihatihi, kecuali dari satu arah orang itu saja. Wa yakunu mukhalifan lil qawaidi al ma'lumah, dan hadis itu bertentangan atau kontradiksi dengan kaidah-kaidah yang sudah maklum, yang sudah ditetapkan. Au urifa bil kadhibi fi kalamihi, hadis itu yang dimaksud dengan hadis matruk, atau orang itu sudah dikenal dengan kebohongannya dalam berbicara. Walam yadhhar minhu uquuhu fil hadisi, dan tidak tampak dari orang itu, tidak tampak ya tetapnya orang itu fil hadisi, menetapkan dalam ilmu hadis, kama nassa ala dzalika fil nuqayah, sebagaimana dinas pada hal itu, pada pendapat itu atau keterangan itu, fil niqayah, dalam kitab An-Niqayah atau An-Nuqayah. Nuqayah itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa madhhabu Abi Dawud annahu yukhrijud dha'if wa idza lam yajid fil babi ghairuhu. Adapun madhab Imam Abu Dawud juga meluluskan hadis dhaif manakala tidak didapatkan pada masalah itu selain hadis dhaif itu, ya.
pada fadail amal, tidak ada hadis lain kecuali itu diluluskan oleh Imam Abu Dawud. Wa yarjihuhu ala ra'yi wa yurajjihuhu, ya, dan mengunggulkan Imam Abu Daud kepada hadis itu ala ra'yi ketimbang pendapat akal, ya, pendapat akal, mengunggulkan hadis daripada pendapat akal. Naqala dan mengutip Ibnu Salah mengutip anil Hafidh dari Al-Hafidh Ibnu Arabi Al-Maliki, annahu bahwasanya keadaan la yajuzu tidak boleh al-amalu bil hadits dhaif mutlaqan, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Intaha. Wastadalla dan, ya, berdalil atau menjadikan dalil Ibnu Arabi serta Ibnu Arabi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lidzalikan kepada pendapat itu tidak bisa mengamalkan hadis dhaif secara mutlak itu, bi annal fadhaila, bahwasanya fadilah amal innama tulaqqa minasyar'i, hanyalah harus ditalaki, harus ditemukan dalil daripada syariat. Meskipun fadilah amal, itu kata Ibnu Arabi Al-Maliki. Fa isbatuha bid-dhaif ikhtira'u ibadatin, adapun isbat fadilah amal, ya, menetapkan fadilah amal bid-dhaifi dengan hadis dhaif, ikhtira'u ibadatin adalah, ya, mengada-ngada suatu ibadah, suatu ibadah yang tidak ada dalam syara', itu menurut Ibnu Arabi Al-Maliki. Wa syar'un fid dini lam ya'zana bihi, atau lam ya'zan, sama itu lam ya'zana boleh juga, lam ya'zan tidak boleh bihi dengan hadis dhaif, tidak mengizinkan bihi Allahu, siapa Allah Ta'ala. Qultu, saya berkata, ini kata Sayyid Alawi bin Alwi Al-Maliki, wa ajibul minal hafidil madhkur zalika, mengherankan sekali dari Imam Al-Hafidh Al-Madhkur yang telah disebutkan dalika, apa itu pendapat, fa innal amala bil hadits dhaif, karena mengamalkan hadis dhaif innama huwa liibtigha'i fadilati, ya, hanyalah untuk mencari suatu fadilah, suatu keutamaan, bi amaratin dhaifatin, dengan tanda, ya, tanda kedhaifan, min ghairi ayyatarattaba ala dzalika mafsadatan, tanpa menyebabkan kerusakan, suatu kemafsadatan dalam agama, ala annahu yumkinu, sesuai atau atas dasar bahwasanya pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki yumkinu adalah mungkin, atau yumkanu dimungkinkan, taujihu kalamihi, apa memposisikan pembicaraannya, atau meletakkan pembicaraannya, bi annahu arada, bahwasanya Ibnu Arabi Al-Maliki arada, berkehendak, bil hadits dhaif, dengan hadis dhaif itu maksudnya alladzi istadda, yang sangat dhaif, alladzi istadda dha'fu, yang sangat hadis dhaif, yang sangat dhaif, hadisnya sangat dhaif, jiddan, sangat dhaif sekali, ya, hatta innahu saqata an darajatil ihtijaj wal i'tibar inda ulil anfar, sampai gugur kepada derajat hadis itu, hadis yang sangat dhaif itu gugur kepada derajat mengambil hujjah dan i'tibar, inda ulil anfar, menurut orang-orang yang memiliki pandangan atau mindset pikiran.
Jadi ya, perkataan Ibnul Arabi Al-Maliki itu dibawakan kepada hadis yang sangat dhaif, yang mana dengan hadis sangat dhaif itu tidak boleh berhujjah dengan hadis yang sangat dhaif menurut orang yang ahli ilmu. Fadhara bihadza, maka jelaslah dengan ini, annal amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mali amrun mujma'un alaihi inda ulil ilmi, bahwasanya mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, amrun mujma'un alaihi, adalah perkara yang disepakati inda ulil ilmi, menurut ahli ilmu, wala munazi'a fihi, dan tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ba'da ma taqaddama laka sabiqan, setelah penjelasan yang telah disampaikan kepadamu, sabiqan, penjelasan yang telah lalu, minat taujih, daripada taujih, penjelasan. Wallahu a'lam. Lina usalafi bi lailatin nisfi, perhatian ulama salam dengan malam nisfu Sya'ban. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, walilatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, malam nisfu Sya'ban itu dulu orang-orang tabi'in daripada penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan selainnya, yu'addimunaha, mereka itu mengagungkan malam nisfu Sya'ban, wa yastahiduna fiha fil ibadah, mereka bersungguh-sungguh pada malam nisfu Sya'ban itu dalam beribadah. Wa anhum akhadan nasu fadlaha wa taqdimah, dan dari mereka lah manusia mengambil keutamaan malam nisfu Sya'ban dan mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa qad qila, ada pendapat lain, innahu balaghahum fi dzalika atharu Israiliyah, sesungguhnya keadaan itu mereka sampai kepada mereka fi dzalika, tentang malam nisfu Sya'ban, atharu Israiliyah, asar penjelasan Israiliyah atau kisah-kisah Israiliyah atau hadis-hadis yang terkontaminasi oleh Israiliyah. Jadi mereka itu sampai kepada mereka, itu pendapat, suatu pendapat daripada cerita Israiliyah, keutamaan Lailatul Nisfi Sya'ban itu. Falamma stahara dzalika anhum fil buldan, ketika sudah sangat populer pendapat tentang cerita Israiliyah itu kepada mereka penduduk Syam, fil buldan, dalam negara-negara, ikhtalafan nasu fi dzalik, maka manusia berbeda pendapat pada tentang Lailatul Nisfi Sya'ban itu. Karena apa berbeda pendapat? Karena adanya asar dari Israel, ada pendapat yang menyatakan bahwa keutamaan Lailatul Nisfi Sya'ban itu dari asar Israiliyah, atau kisah hadis yang bersifat atau terkontaminasi dari cerita Israiliyah. Oleh karena itu manusia kemudian berbeda pendapat di dalam suatu negara. Faminhum man qabilahu, sebagian mereka ada yang menerimanya, wa wafaqahum, dan mencocoki mereka ala taqdimiha, untuk mentakdimi malam nisfu Sya'ban. Ada yang menerima pendapat Israiliyah. Minhum ta'ifatun min ubadi ahli Basra wa ghairihim, sebagian mereka ada segolongan daripada ahli ibadah penduduk Basra dan selainnya, sebagian yang menerima pendapat Israiliyah itu, yang memuliakan malam nisfu Sya'ban. Wa angkara dzalika aktsar ulama ahli Hijaz, ke mayoritas ulama ahlul Hijaz itu mengingkari tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban.
atau tentang asar Israiliyah itu. Minhum di antara ulama mereka, di antara mereka itu, di antara ulama ahli Hijaz itu Atha wa Ibnu Abi Mulaika, Imam Atha, Imam Abi Mulaika, wa naqalahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an fuqaha'i ahli Madinah, ya, dikutip ya, daripada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ahli fikih atau fuqaha Madinah, penduduk Madinah. Wa huwa qaulu ashabi Malikin wa ghairihim. Inilah ya, pendapat itu yang mengingkari itu adalah pendapat ya pengikut Imam Malik dan selainnya. Wa qalu, dan mereka berpendapat dalika kulluhu bid'atun, semua itu bid'atun, bid'ah. Wa nahnu la nunkiru ala man yara annal istima'a bid'atun, dan kami ya, tidak akan mengingkari pada orang yang berpendapat bahwa berkumpul di masjid itu bid'ah pada malam nisfu Sya'ban maksudnya ya. Kami tidak mengingkari pendapat yang menyatakan berkumpul itu bid'ah, tidak mengingkari. Fahada ra'yuhu, ini adalah pendapatnya. Wa fikruhu bihasbi ijtihadihi wa nadhurihi wa bahsihi. Ini pendapat dia, pemikiran dia, sesuai ijtihadnya, sesuai pandangannya, sesuai pembahasannya. Kami tidak mengingkari itu. Wa huwa min haqqi ayyara wa yamdura. Ini adalah haknya orang yang berpendapat bid'ah ya, untuk ya melihat dan berpendapat, meninjau dan berfikir, wa yufakkiru dan berfikir, wa yufakkira ya, ayyara wa yandura wa yufakkira yuqarrira, ataf ke ayyara ya, meninjau, berfikir dan menetapkan kemasaan sesuai keinginannya. Madama annahu yas'a fil khairi, selama bahwasanya ia orang yang berpendapat bid'ah itu yas'am, berusaha mendapatkan kebaikan, wa yajtahidu fil usul ilaihi, dan berusaha untuk sampai kepada kebaikan itu. Lakinil musibatul kubra, akan tetapi musibah yang besar, allati yaqa'u fiha, yang terjadi padanya ya, katsirun min haula'il munkirin, ya, mayoritas daripada orang-orang mereka yang mengingkari itu. Musibah besar terjadi pada orang-orang yang mengingkari itu. Huwa hajibul haqaiqi anin nas, dia yang berpendapat bid'ah itu menutup esensi daripada manusia, esensi realitas ya. Wa ibrazi aqwalihim faqat, atau wa ibrazu aqwalihim faqat bi adillatiha, dan mereka hanya menampakkan pendapat mereka dengan dalil-dalil. Mereka hanya menampilkan pendapatnya saja. Orang lain, pendapat yang lain tidak ditampilkan. Inilah yang musibah yang besar. Kami tidak mengingkari mereka berpendapat bid'ah, tidak mengingkari, tapi yang kami permasalahkan adalah intinya ya, gampangnya adalah mereka hanya pendapatnya sendiri yang diutarakan. Au jihatil istinbati wal istidhari fiha, atau dari segi istimbat hukum dan menampakkan hukum pada pendapat itu, pendapat mereka itu ya. Wa bihadza, dengan pendapat inilah, dengan pernyataan inilah, yuhimunal amata, membingungkan orang umum, yang umum, wa musaqqifina, dan orang-orang cendekiawan, al-basqa, yang berwawasan luas, annahu laisa fil bab illa hadzal qaul, bahwasanya tidak ada pada masalah ini kecuali pendapatnya, pendapat ini, pendapat dirinya ya. Wa anna ma siwahu batilun aw kadzibun, ya, bahwasanya selain pendapatnya itu batil dan dusta, pendapat orang lain batil dan dusta. Wa hadza fil haqiqati wa ainut tadlis wal kadzibi, sebenarnya inilah ya yang
sebenarnya sumber penipuan dan kedustaan. Wa aqulu lahum, dan saya berkata pada mereka, istahidu kama syi'tum wa ayidu ma syi'tum, ya. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya. Beristihadlah kamu sesuka kalian dan kuatkanlah pendapat kalian sesuka kalian. Wa qulu ma syi'tum, dan berpendapatlah sesuka kalian. Ba'da bayanil khilafil waridi fil mas'alati, asalkan setelah menerangkan perbedaan ulama yang datang atau yang warid, yang asalkan menerangkan perbedaan pendapat pada masalah itu, ya, pendapat ulama, asalkan terangkan, baru berpendapat sesuka kalian. Wa isbati ma jaa kama jaa, ya, dan menetapkan, ya, setelah menetapkan pendapat yang datang, yang disampaikan, kama jaa, sebagaimana pendapat itu disampaikan atau datang, ya. Mahma kana hadzal khilaf, ketika adanya perbedaan ini, yaitu disampaikan ketika ada perbedaan. Walau kana mukhalifan li aqwalikum, walaupun bertentangan dengan pendapat kalian, itu sampaikan. Itulah yang ilmiah, ya, kata Sayyid Muhammad bin Alawi. Summa ayyidu masyikum, kemudian kokohkan sesuka kalian. Mau pendapat ini dikokohkan, terserah. Waruddu masyikum, tolaklah pendapat yang kalian suka. Wandur akhi, ya. Lihatlah, ya, renungkanlah wahai saudaraku yang mulia, ilal Hafidz Ibnu Rajab wa amanah, ya, wa amanatihi fi maqalah, ya. Perhatikan wahai saudaraku kepada Imam Ibnu Rajab dan amanahnya fi maqalah, pada sesuatu yang ia katakan. Faqad bada'a kalamuhu, faqad bada'a, sungguh memulai Ibnu Rajab itu kalamahu, pembicaraannya, bidzikril khilaf, dengan menyebutkan perbedaan ulama. Bukan pendapatnya sendiri yang disebutkan duluan, tapi perbedaan ulama. Faqala, kemudian beliau berkata, Ibnu Rajab berkata, istalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha alal qaulaini. Kemudian Ibnu Rajab menerangkan perbedaan ulama Syam di dalam mensifati, menghidupkan nisfu Sya'ban, menerangkan atas dua pendapat. Salah satunya, ahaduhuma, salah satu kedua pendapat, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid, bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan secara berjamaah di masjid. Wasani, yang kedua, annahu yukrahu fil masajid, bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid itu dimakruhkan. Wala yukrahu ayyusalliyar rajulu fiha li khassati nafsihi, dan tidak dimakruhkan seseorang salat pada malam nisfu Sya'ban dikhususkan pada dirinya. Ila akhiri kalamihi, sampai akhir pendapat Ibnu Rajab, penyampaian Ibnu Rajab itu kan disebutkan semua. Summa rajjaha, kemudian Ibnu Rajab mengunggulkan, wasahah, dan mensahihkan, ma, pada sesuatu atau pendapat, yarahu, yang ia pandang pendapat itu. Faqala, kemudian beliau Ibnu Rajab berkata, wa hadza huwal aqrab, inilah yang pendapat inilah yang mendekati kebenaran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah mahadil amanah, begitu agungnya amanah ini yang disampaikan Ibnu Rajab itu. Wa ya laita ashabana, wahai tiadalah, ya, mudah-mudahan, ya, wa ya laita, mudah-mudahan, ashabana minad du'ati wal wu'adi, sahabat-sahabat kami daripada pendakwah dan pemberi motivasi, yulahiduna hadal manhaj, memperhatikan metode ini, ar-raqi, yang unggul, al-aqlani, yang masuk, yang rasional, as-safi, yang bersih, fi kalamihim, dalam pendapat mereka, wa hujumihim, dan, ya, pertentangan mereka, alal ilmi wal ulama, di atas ilmu dan ulama, wal muta'abbidin, dan orang-orang yang ahli ibadah, wal amilin, dan mengamalkan malam nisfu Sya'ban itu, bihadhil fadhaili, dengan fadilah ini. Tiru itu, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Makna al-qauli bil bid'ah fi hadzal bab, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.